Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati masuk dalam ibadah Minggu 20 September 2020 bersama KDPM Sidang Musafir Yogyakarta. Jemaat diundang berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Maha Dahsyat segala perbuatannya. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya kudus. Sujudlah menyembahnya dan naikkanlah puji-pujian. Pada saat ini marilah kita memuliakan Tuhan dengan memujikan satu pujian. Kidung Jemaat nomor 7, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ibadah pada saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, marilah dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan untuk menyatakan setiap kelemahan kita, kelalaian kita, dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan terus membaharui hidup kita semakin serupa dengan gambaran Anaknya Tunggal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami jemaat-Mu dengan menyadari betapa kami seringkali lalai dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu
menyatakan setiap pelanggaran kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu dalam kehidupan kami pada lepas hari. Biarlah kiranya Engkau berkenan membaharui hidup kami hari demi hari untuk semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 37, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang terkasih, mari dengarkan amanat hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita pujikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada Minggu 20 September 2020 ini sesuai dengan firman hidup dan kerja KGPM terambil dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih menyatakan kesetiaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam aktivitas tugas kerja yang kami lewati sepekan yang telah berlalu. Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini, untuk kami bersekutu dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman kami, sekalipun secara virtual. Ya Tuhan, berkatilah kiranya waktu ini untuk kami boleh belajar akan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kiranya
apa yang akan kami renungkan dan pelajari saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian hidup kami hari lepas hari ke depan, dan Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, untuk kiranya Tuhan pakai menjadi pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa kitab Galatia ini adalah satu surat yang ditulis Paulus yang nuansanya bisa dikatakan sangat personal antara Paulus dengan jemaat yang pernah dirintisnya, pernah diajarnya, tetapi kemudian oleh karena pengaruh guru-guru palsu, para penyesat-penyesat itu, sehingga jemaat di Galatia mulai meragukan otoritas kerasulan Paulus dan juga meragukan hal doktrinal yang telah Paulus ajarkan kepada mereka. Oleh karena itu sebagai isi daripada kitab ini adalah satu pembelaan argumentasi Paulus terhadap apa yang telah terjadi di tengah-tengah jemaat itu, yaitu mereka telah disesatkan. Nah, teks yang kita renungkan saat ini, pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, kita boleh melihat bahwa di dalam teks ini terkandung kata dan kalimat yang mungkin merupakan suatu ekspresi hati, satu perasaan yang dalam dari Paulus, bagaimana dia ingin supaya jemaat Galatia itu berbalik kepada Injil yang benar. Nah, oleh karena itu saya beri judul renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu kerinduan Paulus. Apa yang menjadi kerinduan Paulus di dalam bagian ini kepada jemaat di Galatia, dan saya pikir juga bagi kita orang percaya saat ini, bagi saudara dan saya. Kerinduan Paulus dari teks ini kita boleh melihat setidaknya bagi saya ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Paulus ingin agar jemaat Galatia menjadikan Injil Kristus sebagai dasar hidup mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain bahwa Paulus rindu
bagi jemaat Galatia dan bagi kita juga saat ini, agar Injil Kristus kita jadikan sebagai dasar hidup kita dalam kehidupan keberimanan kita. Mari kita lihat ayat ke-12, dikatakan, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maksudnya Paulus mengatakan kalimat ini? Jadilah seperti aku, sebagaimana aku juga telah menjadi sama seperti kamu. Kita tahu bersama bahwa Paulus itu dahulunya adalah seorang Yahudi yang sangat taat. Bahkan ketaatan Paulus di dalam melaksanakan hukum Taurat itu melampaui ketaatan orang-orang Farisi lainnya. Dan Paulus saking taatnya kepada hukum Taurat, dia sangat membenci orang Kristen, sangat membenci orang percaya, bahkan dia mengejar orang percaya dan membunuhnya. Dan itu dilakukan sebagai satu kebanggaan terhadap ketaatannya kepada hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi setelah Paulus tahu akan kasih karunia Allah, setelah Paulus mengalami satu pengalaman ilahi dan dia tahu apa itu Injil, semenjak itulah Paulus telah meninggalkan, melepaskan hukum Taurat itu, dan dia bermegang bukan lagi di dalam hukum Taurat, tetapi di dalam Injil Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi ajakan Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus mengatakan, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan sampai yang ke-15 itu, bagaimana Paulus memuji ketulusan, pengorbanan jemaat Galatia, kebaikan mereka ketika mereka pertama kali diberitakan Injil olehnya. Kemudian ayat 16 dikatakan di sana, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuh? Paulus yang pada awalnya begitu dikasihi, Paulus yang pada awalnya diterima dengan baik oleh jemaat Galatia, tiba-tiba berbalik seolah-olah menjadi musuh mereka oleh karena kebenaran yang Paulus sampaikan kepada mereka, yaitu bahwa mereka harus kembali kepada Injil yang benar. Ini hal pertama yang kita renungkan. Jadikan Injil Kristus sebagai dasar hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini di dalam keseluruhan kitab Galatia ini saya pikir bahwa Paulus sedang mengajarkan kita kebajikan, usaha perbuatan baik kita itu memang penting. Ritual keagamaan kita itu juga mungkin perlu, tetapi itu tidak dapat disertakan sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Kebajikan, usaha perbuatan baik itu, ketundukan kepada hukum Taurat itu hanya akan membuat orang cenderung bergantung kepada dirinya sendiri, berbangga dengan dirinya sendiri, terperangkap pada satu situasi, satu sikap hati yang sombong, yang congkak, merasa dirinya bisa, merasa dirinya melampaui orang lain dalam hal ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi soalnya. Tetapi hanya iman di dalam Injil Kristus sajalah kita memperoleh keselamatan. Ini yang menjadi ajakan Paulus kepada jemaat di Galatia, khususnya dari teks ini yang boleh kita lihat. Jadilah sama seperti aku, yang telah meninggalkan hukum Taurat itu, tetapi hanya menjadikan Injil Kristus sebagai satu-satunya hal yang mutlak untuk memperoleh keselamatan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pengajar dan juga pendeta yang bernama John MacArthur. Dia mengatakan bahwa penderitaan mendefinisikan dunia yang kita tempati. Penderitaan mendefinisikan dunia yang kita tempati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan baik yang datang melalui bencana, baik yang kita jumpai setiap kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu semua menandakan bahwa dunia yang kita tempati ini telah tercemar oleh dosa,
Dosa adalah satu kekuatan yang besar yang mengarahkan dunia ini pada kebinasaan. Tidak ada satu aspek pun dalam hidup ini yang tidak terjangkau oleh dosa itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah realita ini, adakah manusia yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa itu? Jawabannya tidak. Tidak ada satu manusia pun yang mampu. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup, yang memenuhi kualifikasi. Dan tidak ada satu sistem pun yang dibangun oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, yang dapat mengarahkan dunia ini kepada kehidupan kekal. Karena dunia ini sedang mengarah kepada satu kebinasaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kabar baiknya adalah bahwa karya penebusan Kristus telah menyelesaikan hal itu. Kabar baiknya adalah bahwa kematian Kristus di kayu salib, kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah membereskan satu masalah yang terbesar di dunia ini. Bukan masalah virus corona atau masalah-masalah lainnya, tetapi masalah dosa. Dan di atas kabar baik itu, di atas Injil Kristus itu, iman kita dibentuk dan kita berdiri teguh untuk menjalani hidup yang singkat dan sukar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah Injil Kristus itu sebagai dasar hidup kita dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang percaya. Itu hal yang pertama yang menjadi kerinduan Paulus bagi jemaat di Galatia dan juga bagi kita orang percaya. Injil Kristus menjadi dasar kehidupan kita. Kemudian yang kedua, selain Injil Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita, Paulus juga rindu agar supaya orang Galatia itu menjadikan keserupaan Kristus sebagai cara hidup mereka. Dan juga bagi kita orang percaya masa kini, biarlah kita menjadikan keserupaan dengan Kristus sebagai cara hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 itu Paulus memberitahukan kepada jemaat Galatia apa yang menjadi motivasi, cara kerja, dan tujuan dari para guru palsu itu, penyesat-penyesat itu, bahwa mereka melakukan itu semua bukan untuk kepentingan Allah, bukan juga untuk kepentingan kehidupan keberimanan jemaat Galatia, tapi mereka melakukan semuanya itu untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari Paulus, apa yang mendorong dia sehingga dia terus berupaya untuk membuat jemaat Galatia itu berbalik kepada Injil yang benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat yang ke-19. Kata kalimat kuncinya ada di ayat yang ke-19. Ayat 19, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apa hal yang mendorong Paulus, apa yang menjadi tujuannya, yaitu agar rupa Kristus nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat Galatia, seperti apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-19 itu, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jelas bahwa seluruh kitab ini berisi mengenai argumentasi pembelaan Paulus terhadap otoritas kerasulannya yang diragukan oleh jemaat Galatia oleh karena pengaruh dari para penyesat itu, tetapi juga berisi argumentasi doktrinal untuk mengajarkan mereka kemurnian dari Injil itu dan juga keunggulan dari Injil itu di dalam Kristus. Nah, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Galatia ini terperangkap pada satu konsep legalisme, yaitu satu konsep yang menekankan suatu pemahaman yang menekankan sistem peraturan dan hukum di dalam memperoleh keselamatan. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi fokus Paulus
sekalipun dia seolah-olah dibenci, dijadikan musuh oleh jemaat yang dirintisnya. Kita lihat ayat yang ke-16. Sekalipun dia harus menderita kesakitan lagi, seumpama seorang perempuan atau seorang ibu yang kesakitan saat melahirkan demi keselamatan anaknya, demikianlah yang dialami Paulus. Demikianlah pengorbanan Paulus agar jemaat Galatia menyatakan kesurupan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan hal konkret dari kesurupan Kristus yang harus ada di dalam kehidupan jemaat Galatia ini dapat kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, yaitu di dalam pasal yang kelima, misalnya satu kehidupan yang dimerdekakan dari penghambaan hukum Taurat, dibebaskan dari penghambaan dosa, dan menjalani suatu hidup yang dipimpin oleh Roh, seperti apa yang dijelaskan tentang buah Roh di dalam pasal yang ke-6. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Paulus yang kedua. Selain agar jemaat Galatia menjadikan Injil Kristus sebagai dasar hidup mereka, tetapi yang kedua adalah agar keserupaan dengan Kristus menjadi cara hidup mereka dalam kehidupan keberimanan mereka dan juga dalam kehidupan keberimanan kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belakangan ini di tengah situasi sulit yang dialami seluruh dunia, banyak orang kemudian memberikan asumsi-asumsi terhadap apa yang terjadi. Ada yang mengatakan bahwa musibah yang sedang ada di tengah-tengah kita saat ini adalah satu bentuk hukuman Tuhan kepada manusia yang mulai jauh dari Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini cara Tuhan memurnikan orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan satu tanda bahwa akhir zaman itu sudah tidak lama lagi waktunya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir hal penting, satu pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan adalah bukan saja melihat apa yang terjadi, tetapi bagi saya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana sikap kita, apa yang menjadi respon kita di tengah-tengah situasi ini. Dan biarlah kiranya kita belajar dari teks Galatia pasal 4 yang ke-12 sampai yang ke-20 ini. Apa yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat di Galatia, biarlah kiranya juga menjadi bagian kehidupan kita hari lepas hari. Yaitu yang pertama, agar Injil Kristus itu menjadi dasar kehidupan kita. Dan yang kedua adalah agar keserupaan dengan Kristus menjadi cara hidup saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah kiranya apa yang telah kami baca, kami renungkan ini, kami menjadikan ini sebagai pengingat dari Tuhan untuk kami masing-masing, agar kami boleh menjadikan Injil Kristus itu sebagai satu-satunya hal yang mutlak mendasari iman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya di dunia ini. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami agar kami menjadikan keserupaan dengan Kristus itu sebagai cara hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau memampukan, Engkau menolong kami, Engkau menopang kami untuk kami berupaya menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Ini menjadi doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama dengan mengkidungkan kidung jemaat nomor 280 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, aku percaya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan guna perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan terlebih khusus di Sidang Musafir Yogyakarta. Kita pujikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, yang terus menyatakan kasih setia-Mu di tengah kehidupan kami, yang terus mengerjakan hal yang baik bagi kami masing-masing sebagai umat. Kami bersyukur untuk sepekan yang telah berlalu, Engkau telah memberkati, menyertai berjalan aktivitas kami, tugas kerja kami. Dan kami bersyukur hari ini boleh Kau adakan bagi kami untuk bersekutu. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Berkatilah kiranya bangsa kami di tengah masa pandemi yang masih terus berlangsung ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemerintahan di bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat pemerintahan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan bekali dengan bijaksana hikmat daripada Tuhan untuk mereka mengambil setiap keputusan di dalam menangani permasalahan musibah virus corona di tengah bangsa kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi terobosan, apapun yang menjadi upaya demi upaya yang telah mereka laksanakan dan akan mereka lakukan depan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Bapak di surga, kami berdoa juga bagi semua elemen masyarakat dalam pergumulan bersama untuk menangani masalah musibah virus corona ini di tengah bangsa kami. Berkatilah kiranya, beri kami semua para masyarakat bijaksana, hikmat dari Tuhan untuk kami mengikuti setiap peraturan ketetapan yang telah diberlakukan dari pemerintahan kami. Tolong kami khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Biarlah kiranya kesadaran ini boleh ada di dalam setiap hati dan pikiran para masyarakat yang ada di bangsa kami, agar bangsa ini segera pulih dari musibah virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang,
para medis dan siapapun yang terlibat di dalamnya untuk mengupayakan vaksin dan setiap obat-obatan di dalam menangani virus corona ini. Biar akhirnya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Bapak di surga, kami berdoa juga bagi setiap gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, dari berbagai aras dan juga sinode. Pakailah kiranya gereja-gereja ini untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami, khususnya pada masa pandemi ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi masyarakat secara umum. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi KGPM yang ada di seluruh Indonesia, untuk pimpinan majelis gembala dan semua sidang lokal. Biar akhirnya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, membekali dengan bijaksana bagi semua pengurus gereja-gereja lokal, baik BPS, PMS, dan semua orang yang terlibat di dalamnya, untuk mengupayakan yang terbaik bagi pelayanan sidang masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Di masa pandemi ini, kiranya Tuhan tolong agar gereja-gereja KGPM boleh berdampak bagi masyarakat. Ya Tuhan, berkatilah kiranya juga KGPM Musafir Yogyakarta, sidang di mana kami melayani dan bergabung sebagai jemaat. Berkatilah kiranya BPS, PMS, semua para pemerhati kami dan orang-orang yang terlibat untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Tuhan tolong kiranya, Tuhan berkati kiranya dengan semangat, dengan ketekunan, untuk kami boleh melangkah bersama membawa pelayanan KGPM Musafir Yogyakarta ini semakin lebih baik ke depan. Dan Tuhan kiranya menolong semua jemaat yang terlibat bergabung bersama-sama dengan kami di kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta ini, agar kiranya Tuhan beri kesadaran dan juga kesetiaan untuk dapat mendukung setiap apapun yang menjadi program pelayanan dari sidang ini. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat kami yang saat ini sedang ada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat ataupun sakit. Ya Tuhan, berkatilah kiranya, beri mereka kesembuhan, beri mereka kesehatan yang sempurna, agar apapun yang menjadi sakit penyakit, apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka dapat disembuhkan, disehatkan oleh Tuhan, untuk Tuhan pakai hidup mereka melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang saat ini sedang ada dalam kesusahan. Kiranya Tuhan hiburkan mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, masa-masa yang sulit. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar dan memberkati mereka, untuk mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam menghadapi apapun permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Bapak di surga, kami menyerahkan secara khusus bagi Gembala Laudia Mawa yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan, yang mensehatkan tubuhnya, agar dalam hari-hari ke depan diberkati oleh Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan di KGPM Sidang Musafir Yogyakarta ini. Ini yang menjadi doa seluruh sembahyang kami ya Tuhan. Kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar para murid-murid-Mu berdoa, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Kita akan segera mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita saat ini dan sampai Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.